Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dania, peserta PKDP 2026 PTP UIN Sunan Gunung Jati Angkatan 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan mengenai video bahan ajar yang telah saya buat dalam RPS Sejarah Peradaban Islam pertemuan kedua. Mungkin tanpa berlama-lama, teman-teman bisa menyaksikan. Selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah kita. Pada pertemuan ini kita akan membahas topik yang sangat fundamental, yaitu peradaban Arab pra-Islam. Mengapa fundamental? Karena untuk memahami sebuah peradaban baru, dalam hal ini peradaban Islam, kita harus memahami dulu tanah di mana benih itu ditanam. Jadi kita tidak akan langsung membahas Nabi Muhammad atau ayat-ayat Quran. Kita akan melihat dulu di mana Islam itu lahir, dalam kondisi seperti apa, dan kenapa Islam itu lahir di Jazirah Arab di antara dua imperium besar, yaitu Persia dan Bizantium. Pada kali ini, yaitu kondisi geografi, sosial politik, kebudayaan, literasi, dan peta teologis Jazirah Arab pra-Islam. Kali ini kita akan menggunakan metode pembelajaran, yaitu contextual teaching and learning. Artinya kita akan menghubungkan materi dengan konteks histori, sosial, dan geografi secara nyata. Dengan sub CPMK, mahasiswa mampu menganalisis kondisi sosio-religius Arab pra-Islam sebagai latar belakang lahirnya reformasi Islam. Baik, sebelum kita masuk ke detail kondisi Arab pra-Islam, saya ingin Anda memahami kerangka besar 3 dimensi reformatif yang dibawa oleh Islam. Ini adalah kacamata yang akan kita gunakan untuk menganalisis setiap aspek kehidupan Arab nanti. Bisa dilihat next, yaitu pertama, reformasi teologis, bahwa Islam datang untuk menegaskan kembali konsep tauhid atau kesadaran akan keesaan Allah. Jadi masyarakat Arab pra-Islam sebenarnya masih mengenal Allah, tapi mereka telah menyekutukannya dengan berhala-berhala. Kemudian Al-Quran itu datang untuk membersihkan akidah ini. Lalu yang kedua, yaitu reformasi ritual. Seseorang bisa punya keyakinan benar, tapi kalau ritualnya salah, ekspresi imannya juga menjadi tidak utuh gitu ya. Islam membawa tata cara penyembahan yang benar, yaitu seperti sholat, puasa, haji, yang sebagian besar akarnya memang sudah ada pada tradisi Ibrahim, tapi telah tersimpang atau menyimpang. Yang ketiga ini yang sering terlupakan, yaitu reformasi sosial. Islam bukan hanya soal hubungan manusia dengan Tuhan gitu ya, tapi juga hubungan manusia dengan manusia. Al-Quran itu menuntut keadilan, kejujuran, penghormatan terhadap martabat manusia. Kemudian ada catatan penting bahwa tidak semua tradisi pra-Islam itu buruk. Al-Quran juga mengecam asabiyah, kemudian riba atau penyembahan berhala gitu ya, tapi memuji kedermawanannya, kemudian tanggung jawab sosial pada masa itu, dan ini menunjukkan bahwa Islam bukan menghancur secara total, tapi selektif dan transformasi. Kita akan mulai dari kondisi geografis, yaitu kata Arab dalam bahasa Arab sendiri berarti padang pasir atau gurun. Seorang ilmuwan Yunani kuno, Xenophon, menyebut penduduknya sebagai A'rab atau orang-orang gurun. Secara teknis, Jazirah Arab dibatasi oleh Palestina dan gurun Suriah di utara, Samudra Hindia di selatan, Laut Merah di barat, dan Teluk Persia serta Sungai Euphrates atau Euphrates Tigris di timur. Meski disebut jazirah, sebenarnya ini adalah anak benua yang dikelilingi oleh lautan 3 sisi dan padang pasir di utara. Sekarang bayangkan jika Anda hidup di tempat yang merupakan salah satu daerah terpanas di dunia, tidak ada sungai besar yang mengalir terus-menerus, yang ada hanya lembah-lembah yang menggendang atau tergenang oleh air di musim hujan. Kondisi ini membutuhkan fisik dan karakter, tentunya karakter masyarakat tertentu. Baik secara fisik, orang Arab itu bertumbuh kekar dan memiliki daya tahan luar biasa. Secara karakter ada 2 sisi, yaitu secara positifnya mereka itu akan lebih dermawan, lebih pemberani, dan memiliki jiwa kepahlawanan tentunya. Sedangkan secara negatifnya, mereka akan suka berperang, kemudian mereka angkuh dan terbiasa dengan minuman judi atau khamar gitu ya. Ada ironi menarik sebetulnya di sini. Ketersiksaan geografis itu justru melindungi mereka dari penjajahan asing. Siapa yang mau menaklukkan gurun yang tidak subur gitu ya. Tapi di sisi lain itu, kondisi ini mendorong mereka menjadi pengembara atau pedagang. Mereka harus keluar dari gurun untuk bertahan hidup, dan keluasan gurun ini juga menciptakan semangat kebebasan dari individual seorang itu sendiri agar menjadi karakter yang lebih kuat terhadap tantangan atau modal bagi orang Islam saat itu. Baik, kita akan lanjut ya. Nah di sini
kita akan melihat dua wajah masyarakat Arab. Masyarakat Arab ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada Baduy dan Hadhari. Pembagian ini berlaku di seluruh jazirah Arab, baik di utara maupun di selatan. Oke, masyarakat Hadhari ini adalah mereka yang hidup menetap di kota atau di perkampungan, dan mereka ini bercocok tanam, biasanya aktivitasnya kemudian berkebun, beternak, berdagang, bahkan hingga perdagangan internasional. Nah, mereka sudah mengenal tentunya ya manajemen pertanian dalam peradaban saat itu gitu, karena mereka itu bersebaran juga di kota Mekah dan Yaman gitu ya. Oke, selanjutnya ada masyarakat Baduy, dan justru ini adalah sebaliknya, mereka adalah hidupnya yang nomaden, dan mereka itu tinggal biasanya itu di tenda dan menjadi seorang pengembara atau hidup di padang-padang rumput seperti itu. Nah, hidup mereka ini juga bergantung pada suatu daging, yaitu daging unta, susu unta, kemudian juga karena hidupnya selalu berpindah-pindah. Nah, mereka belum mengenal pertanian atau berdagang, apalagi menjadi sebuah pekerjaan utama mereka. Namun ada satu ikatan yang sangat kuat pada akhirnya, yaitu adalah solidaritas kabilah. Ini yang disebut dengan asabiyah, yaitu fanatisme kesukuan. Jadi ketika suatu anggota kabilah diserang, seluruh kabilah wajib membelanya gitu. Meskipun anggota itu salah, mereka ini tidak melihat kebenaran, mereka melihatnya kabilah gitu ya. Jadi inilah yang disebut fondasi politik dan sosial yang akan kita bahas lebih lanjut, dan inilah yang menjadi salah satu target reformasi Islam itu sendiri. Kita akan lanjut ke next slide. Oke, nah ini adalah 3 asal-usul bangsa Arab. Para sejarawan kita itu telah membagi mereka itu ke dalam 3 bagian besar. Yang pertama itu ada Arab Al-Ba'idah, yaitu Arab yang telah punah sekarang ini. Dan ini adalah peradaban-peradaban kuno seperti Ad, Samud, Amalikoh, Zurhum, dan Hadramut gitu ya. Dan mereka ini membentang dari Syam hingga Mesir. Kemudian yang kedua ini ada Arab Al-Ariba atau Arab asli, dia dari Kotonia, dan mereka ini berasal dari turunan Ya'rub bin Yahzuz bin Koton, dan mereka ini khususnya berada di wilayah Yaman atau di wilayah selatan gitu. Yang ketiga ini ada Arab Al-Mustaribah atau Adaniyah. Nah, ini penting sebetulnya bagi kita karena mereka ini keturunan Ismail bin Ibrahim gitu ya, yang disebut dengan Mustaribah. Karena mereka adalah masyarakat yang pada awalnya bukan Arab asli, tapi kemudian berasimilasi gitu. Dan garis keturunan mereka itu dari Ismail, kemudian anak-anaknya, Adnan, Quraisy, Nabi Muhammad itu sampai Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW ini lahir dari suku Quraisy yang merupakan cabang dari Kinanah, anak cucu Fir dan bin Malik bin Nahdar bin Kinanah gitu ya. Ini adalah garis ketiga dari Adnaniyah yang menjadi mereka pembawa risalah terakhir gitu. Coba next slide ya. Oke, kita akan ngebahas tentang jejak peradaban kuno. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Jazirah Arab itu bukan tanah tandus semata gitu ya, atau tanpa sejarah. Jadi sebelum Islam itu telah tumbuh peradaban kuno yang bahkan disebut dalam Al-Quran. Ada 3 yang paling menonjol. Yang pertama itu sini ada peradaban Saba di Yaman. Nah, penduduk Yaman ini adalah ahli hidrologi kuno. Mereka membangun bendungan Ma'rib seperti sebuah masterpiece teknik irigasi gitu ya, untuk menampung air hujan dan air bah yang terbuang sia-sia. Nah, di sini juga disebutkan dalam Al-Quran surat Saba ayat 15-19 menceritakan kejayaan dan kehancuran mereka. Mereka mengairi ladang-ladang indah, tapi ketika mereka berpaling dan dari bersyukur itu bendungan itu runtuh gitu ya. Ini mohon maaf, ini kurang tulisannya. Lalu yang kedua itu ada peradaban Ad atau di Ahqaf. Nah, atau di Hadramut bagian utara. Disinilah Nabi Hud alaihissalam diutus. Mereka memiliki rumah-rumah kokoh gitu ya, dan bangunan yang bervariasi, kebun juga, kemudian ada ladang dan banyak mata air itu. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syu'ara gitu ya, yaitu ayat 123 sampai dengan 134. Nah, sini yang menggambarkan kehebatan mereka gitu. Lalu yang ketiga ini ada peradaban Samud di Hijaz. Nah, tepatnya di negeri Hizir gitu ya. Keahlian mereka itu adalah memahat rumah di pegunungan gitu. Nah, Al-Quran juga telah mengabadikannya dalam surat Asy-Syu'ara juga ayat 141 hingga 150 menyebutkan mengenai keberadaan mereka. Nah,
Oke, jadi 3 peradaban ini kini hanya tinggal cerita gitu ya, tapi jejak mereka tetap membuktikan bahwa Arab bukanlah tanah kosong gitu, ada memori peradaban yang tenggelam gitu. Dan dari reruntuhan itulah masyarakat Arab, para Islam itu belajar, dan kadang kita telah mengambil pembelajaran tersebut gitu. Oke, kita akan next mengenai jahiliyah dalam peta teologis ya, para Islam. Kita akan masuk kepada inti pembahasan gitu ya, mengenai kondisi keagamaan. Nah, istilah yang sering kita dengar sebetulnya adalah jahiliyah. Tapi sebenarnya apa sih makna jahiliyah itu sendiri? Nah, jahiliyah ini berasal dari kata jahala, menjadi bodoh. Tapi ingat ya, bukan ketidaktahuan intelektual atau kebodohan secara intelektual gitu ya. Jadi masyarakat Arab sebetulnya sudah pintar saat itu dan cerdas-cerdas. Namun jahiliyah yang dimaksud adalah ketidaktahuan spiritual atau ketidaktahuan mengenai ketuhanan mereka gitu. Mereka tahu benar kebenaran itu, tapi mereka menolaknya dan mereka ini membangkang. Nah, saat itu jahiliyah dibagi menjadi 2, yaitu jahiliyah yang pertama dari zaman prasejarah sampai abad ke-5 Masehi, dan jahiliyah yang kedua dari abad ke-5 Masehi hingga lahirnya Islam tahun 610 Masehi. Nah, sekarang praktik keagamaan tersebut paling menonjol adalah penyembahan berhala dalam skala masif gitu. Jadi mereka ini menyembah secara masif, dan setiap kabilah itu punya berhalanya sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada berhala mereka dan ada jenis-jenis berhala mereka gitu ya. Jadi bayangkan gitu ya, ketika berhala itu mengawasi hati, perbuatan, dan gerak-gerik mereka. Ini bukan cuma sekedar tradisi, tapi adalah sistem kepercayaan yang menghalangi mereka mengenal Allah secara murni gitu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut membahas mengenai agama-agama di Jazirah Arab gitu ya. Mengenai agama di Jazirah Arab. Oke, ini karena kecil kita zoom. Ini sebetulnya sebelum Islam itu ada keragaman keagamaan juga ya di Jazirah Arab. Yang pertama itu ada paganisme, didirikan oleh Amr bin Luhai, diakui oleh Bani Huja'ah, dan mayoritas ada di Mekah. Lalu yang kedua ini ada Yahudi, ya ini tuh tinggal di Yathrib, di Madinah, dan di Yaman. Kemudian ada Kristenat, ini mereka ini mentransmisikan gitu ya doktrin dalam bahasa Yunani. Dan ada sebetulnya yang menarik, yaitu Hanafiyah. Mereka adalah kelompok yang mencari agama Ibrahim murni, tidak Yahudi, tidak Kristen, tidak musyrik, tapi menerima keesaan Allah. Nah, gerakan ini tersebar di Hijaz, di Yathrib, di Taif, dan di Mekah gitu. Sebagian ahli mengidentifikasi juga mereka sebagai monoteis Islam gitu. Namun yang paling menyedihkan adalah penyimpangan ajaran Ibrahim sendiri, yaitu haji yang seharusnya ibadah murni telah menjadi ajang pamer dan sombong saat itu. Nah, akidah Ibrahim yang hanif ini telah digantikan oleh mitos-mitos sendiri gitu ya. Inilah yang akan dibersihkan oleh Islam justru, bukan menghapus tradisinya tapi mengembalikan pada hakikatnya. Oke, kita akan lanjut ya ke next mengenai 3 pilar, yaitu politik, ekonomi, dan sosial yang menjadi kehidupan jahiliyah pada saat itu. Di sini kita sekarang sudah melihat 3 pilar utama gitu ya, yang secara sosial itu selalu beriringan bersamaan. Nah, yang pertama itu politik. Dasarnya adalah sistem kabilah. Tidak ada negara terpusat saat itu. Setiap kabilah adalah entitas politik tersendiri dengan undang-undang adatnya sendiri. Pemimpin kabilah ini dipilih berdasarkan keberanian, kewibawaan, dan karisma. Jadi dia mendapat penghormatan moral dan hak material serta 1/4 harta rampasan perang gitu. Kemudian juga dia ini juga punya tanggung jawab dermawan, kemudian di masa damai menjadi garda terdepan saat masa perang gitu. Dan ada konflik antar kabilah yang sangat sering terjadi, yaitu paling terkenal itu adalah perang Fujar. Situ ya bisa dilihat. Kemudian dari sisi ekonomi, meski tandus, Jazirah Arab juga punya keunggulan secara strategis sebagai jalur persimpangan atau perdagangan Afrika Asia. Nah, Mekah menjadi hubungan internasional. Quraisy memiliki 2 musim saat itu, yang terkenal adalah musim dingin ke Yaman, saat musim panas mereka ke Syam gitu ya. Jadi seperti yang disebutkan dalam surat Al-Quraisy itu ya. Dan komoditas ekspor mereka itu seperti ada dupa, kemudian kemenyan, minyak wangi, kulit binatang, kemudian juga ada impor kayu, logam, gading, sutra, intan, dan lain sebagainya.
Tapi ada virus dalam ekonomi ini yang cukup terkenal saat itu, yaitu riba. Jadi praktik riba ini sudah menjadi darah daging mereka. Kadang hampir menjadi 100% itu riba, dan ini tuh bukan hanya dilakukan kaum elit gitu, tapi di semua lapisan terjadi saat itu. Kemudian kita akan melihat dari sisi sosial. Nah, ini yang paling mengkhawatirkan sebetulnya. Jadi saat itu wanita diposisikan sangat rendah, bahkan bisa diwariskan gitu ya, tidak mendapat warisan dan bahkan dibunuh ketika masih bayi gitu. Dan Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 58-59 ini menggambarkan bagaimana wajah seorang Arab memerah lalu malu ketika istrinya melahirkan anak perempuan gitu. Jadi saat itu sangat membuat malu gitu. Dan perkawinan ini tidak teratur, ada perkawinan mut'ah, ada perkawinan syigar atau pertukaran, ada poligami yang tanpa batas, kemudian bahkan ada yang menikah dengan ibu tiri atau saudara kandung. Talak di mana-mana, tidak ada batasan, perbudakan secara brutal gitu ya. Nah, jadi budak-budak itu diperlakukan seperti hewan atau barang dagangan gitu. Tapi di tengah kehancuran ini ada satu aspek sosial yang menarik sebetulnya, yaitu ada syair dan retorika gitu ya. Jadi masyarakat Arab sangat menghargai bahasa. Bahkan penyair adalah juru bicara antar suku, antar penasihat, dan sekaligus sejarawan gitu. Nah, jadi pasar Ukaj atau Madinah ini dan Zulmajas ini bukan hanya sekedar dagang, tapi juga pasar sastra saat itu. Syair yang menang digantung oleh di Ka'bah ini menunjukkan bangsa ini punya modal intelektual linguistik yang luar biasa. Oke, kita akan coba next. Ini kayak merupakan slide terakhir kita. Oke, mengenai kondisi moral ya. Kondisi moral serta kita akan coba refleksi. Oke. Jika kita melihat gambaran yang sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa moralitas masyarakat Arab pra-Islam sangatlah buruk sebetulnya ya. Ada perlakuan homar, judi, perampokan zina, pelacuran, kemudian pembunuhan bayi perempuan, dan semua menjadi normal saat itu. Tapi, dan ini sangat penting, tidak semuanya hitam gitu, bahwa di balik kegelapan yang tadi disebut jahiliyah, ada karakter positif sebetulnya menjadi modal dasar bagi Islam untuk bekerja. Mereka pandai dan cerdik tentunya, kemudian dermawan dan murah hati. Selain itu, mereka juga suka menepati janji dan jujur serta terbuka gitu. Berjiwa kuat dan fisiknya tangguh, rela dengan yang sedikit gitu ya, walaupun sedikit mereka rela gitu. Dan inilah yang saya maksud di awal, bahwa Islam tidak datang untuk menghapus total, tapi untuk mencerahkan atau menyucikan atau mengarahkan gitu ya, daripada karakter positif itu sendiri. Kembali lagi di sini. Nah, jadi karakter positif yang dimaksud adalah bahan mentah gitu, dan Islam adalah tangan yang membentuknya sesuai dengan nilai tauhid tadi. Ketika ada kehilangan arah dan penyimpangan itu terjadi, nah Islam mencoba untuk membersihkan itu. Jadi pelajaran pertemuan kita ini, yang pertama ada kondisi sosial dan agama pra-Islam tentunya, yang mengenai berlaku hukum riba, siapa yang kuat, siapa yang berkuasa, siapa yang lemah, itu yang ditindas gitu. Kedua juga, Islam mengubah tatanan ini menjadi masyarakat beradab, berbasis risalah gitu. Dan ketiga, meskipun kesukuan sangat dominan saat itu, kabilah-kabilah, rasa kesetiaan kawanan antar suku itu tidak hilang semata setelah Islam. Hanya saja kesetiaan itu dialihkan dari kabilah kepada ukhuwah Islamnya itu sendiri. Seperti itu. Mungkin saya tutup dengan satu pemikiran gitu, bahwa memahami jahiliyah itu bukan untuk mencaci masa lalu, tapi untuk menghargai transformasi itu sendiri yang dibawa oleh Islam. Nah, lebih dari itu, untuk memahami suatu peradaban manusia yang selalu berubah-ubah gitu ya, dari yang paling gelap hingga menjadi yang paling terang. Nah, asal ada risalah yang membawa seperti tauhid, keadilan, dan kemanusiaan itu sendiri. Oke, sini teman-teman ada tugas ya, mungkin ntar kita bisa bahas di next pertemuan. Mungkin perkuliahan pertemuan kedua kali ini mengenai peradaban Arab pra-Islam kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.